Welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Sebelum kita mulai podcast kita kali ini, gue mau ngumumin bar gue Bura-Bura yang ada di Jeruk Purut. Itu tanggal 26 akan ngadain acara. Jadi tamu kita kali ini Pius Ebang. Atau biasa dikenal The Cocktail Warrior kalau di Instagramnya. Dia itu adalah seorang bartender atau mixologis yang nge-explore banget liker-liker atau minuman beralkohol lokal dan di pairing sama barang-barang ingredient lokal juga yang jarang ketemu. Nah, dia akan mengadakan bar takeover di Bura-Bura private session, ini flyernya. Jadi bisa langsung di-book di sana kalau mau nyobain minuman-minuman dari Pius Ebang. Dan juga di hari itu tanggal 26 akan ada promo buat area yang di luar. So, come and hang out at Bura-Bura di tanggal 26. Thank you very much. Oke, back to the show. Kita akan ngobrol sama Pius Ebang. Dia akan cerita tentang backgroundnya, gimana awal karirnya dari kota kecil di Flores yang jauh di sana, bisa sampai jadi salah satu mixologis yang paling direspek di industri F&B Indonesia. Dan dia adalah head bar dari restoran Indonesia yang super keren, Kaum. Gimana ceritanya? Langsung aja kita dengerin. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio. Selain di YouTube, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita, Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Pius Ebang. Enjoy the show. Welcome back. Kita udah balik di bar gua Bura-Bura di Cipete. Dan sekarang kita mau podcast sama Pius Hadimure Ebang atau Instagramnya The Cocktail Warrior. Gila. Welcome to the show, Bang. Thank you udah mau invite ya. Akhirnya bisa ya. Jadi ini dalam rangka Bang Pius nih mau bar takeover nih, lagi ngetren bar takeover di mana-mana. Apalagi habis lebaran nih, banyak banget nih tiap minggu ada. Nah, suatu kebanggaan bisa ngundang lu, Mas, ke sini. Gue yang thank you banget udah dikasih kesempatan untuk take over tempat yang buat gue kayak intimate, apa yang kayak bener-bener yang kayak kita mau nembak cewek kayaknya pas di sini. Biasa. Di sana aja, padahal tempatnya lebih keren, Bang. Jadi, guys, Bang Pius nih dia adalah head bar dari Kaum. Ya kan, siapa sih yang nggak tahu Kaum kan, makanan Indonesia yang luar biasa. Research-nya sampai gua kalau diceritain aja koktelnya itu sampai puyeng denger ya research koktel tapi pakai cita rasa Indonesia. Iya dong. Nah, lu kan udah dikenal nih sebagai bartender yang emang hobinya nge-explore rasa-rasa lokal. Iya. Ya kan? Dan lu nanti mau take over di sini akhir bulan di tanggal 26 itu temanya apa dulu? Tema. Jadi kan Bura-Bura sendiri ini kan kayak konsepnya bener-bener Japanese speakeasy bar ya. Yes. Nah, terus gua dengan temanya gua itu yang Indonesian banget. Jadi gua sempat ngomong sama tim di sini sama anak-anak, gue bilang kalau gue mau take over di sini boleh nggak sih kita bawa tema tentang penjajahan? Karena kan itu bukan sesuatu yang nggak harus kita bicarain, enggak. Ini kayak kita bring back memory ke zaman dulu, kayak kalau nggak ada Jepang yang menjajah kita sampai sekarang kita ya nggak gitu-gitu aja. Terus kayak kita lihat dari sisi positifnya, ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Betul. Terus kayak kan dengan kita dijajah sama Jepang, akhirnya kan kita punya kayak inkulturasi budaya. Kita bisa dapat makanan, minuman, segala macam. Itu sih buat gue. Dan sampai sekarang pun kalau menurut gue itu salah satu alasan konsep bar ini Jepang juga. Karena menurut gue orang Indonesia tuh nggak tahu gimana udah familiar aja sama culture Jepang. Iya. Ya kan? Makanan restoran Jepang mana ada yang sepi? Benar. Iya kan? Mau dari sushi, teppanyaki, semua mana ada yang sepi? Makanya kayak mungkin kalau bar Jepang lebih gampang dicerna nih. Gitu. Benar. Gue juga sempat memulai karir gue di bidang bar ini di restoran Jepang. Oh gitu? Iya, restoran Jepang. Nah, oke. Kalau begitu cerita dulu nih, Pas. Oke, gimana? Cerita lo nyemplung di dunia bar gimana? Oke, jadi gue nih orang kampung. Gue merantau. Oke, asal gue dari Flores.
Nama lebih tepatnya itu kayak Larantuka, kota kecil di paling ujung Flores Timur. Kalau orang kenal Labuan Bajo, Pulau Komodo, itu kan Flores Barat. Nah, gue di sisi sebelah satunya lagi, gue paling timur. Nah, gue awal mulanya gue ke Jakarta itu emang gue pengen kuliah. Gue pengen belajar tentang hospitality. Nah, karena kebetulan ibu gue punya usaha catering, jadi gue pengen kayak, kenapa sih? Karena catering rumahan ini harusnya bisa dikelola dengan profesional. Betul. Dan di-manage dengan baik. Ya, gue kebayang catering rumahan. Jadi kan amburadul, berantakan dari segala macamnya. Ya udah, costingan nggak ada. Mana ada? Nah, dulu sama gue juga buka catering rumahan. Nggak pernah tuh kos. Nah ya itu dari situ. Kata gue ini nggak bagus. Akhirnya gue coba merantau ke Jakarta, gue belajar, gue kuliah. Kuliah di salah satu akademi pariwisata di daerah Jakarta Timur. Gue kuliah 3 tahun, tapi gue sambil kuliah, gue sambil kerja. Karena gue tahu kemampuan finansial orang tua gue seperti apa. Gue sambil kerja. Terus setelah lulus 3 tahun, sebelum lulus gue udah kerja. Jadi kitchen staff. Jadi gue itu dulu ngambil, biasanya kalau kita kuliah pariwisata itu kan ada kejuruan. Nah, gue ngambil kitchen dan pastry. Karena gue melihat pas pada saat itu, pastry ini punya suatu market tersendiri. Potensinya besar. Potensinya ada banget. Jadi gue ngambil kitchen pastry. Orang pastry. Jadi pas berjalan, kuliah selesai, belum selesai gue udah sambil kerja. Nah, pas pada saat gue kerja di salah satu hotel bintang 4 di daerah Ancol, yang lambang hotelnya itu lumba-lumba di atas, di depan Dufan. Nah, gue kerja di situ. Sebagai pastry? Pastry. Awal mulai itu gue gak ada master. Nah, kalau zaman dulu itu, bawang datang sekarung-karung belum dikupas. Kentang datang sekarung-karung belum dikupas. Nah, itu garde manger itu garde manger prep lah. Prep, iya. Kerjaan ngupas, motong buah, ya kan. Itu gue di situ. Terus habis itu gue dipindahin ke shift malam. Kalau di hotel masuk malam prepare breakfast. Nah, gue di situ masuk malam terus. Kayak nggak punya kehidupan gue. Malam-malam terus. Akhirnya gue bilang, boleh nggak sih gue masuk pagi? Nggak boleh. Akhirnya gue, karena mungkin gue tipe orang yang bandel ya, gue sering nggak masuk. Sering nggak masuk. Waduh. Akhirnya gue dipindahin ke pastry. Nah, jadi gue pada saat dipindahin ke pastry, ibaratnya kayak gue lepas dari lubang buaya, mulut buaya, gue masuk ke mulut singa. Di pastry, gue cowok sendiri, sisanya cewek. Tahu sendiri kalau kita ngambil barang dari store, itu tepung berkarung-karung, butter segede-gede apa ya kan? Satu dus segede satu dus. Iya, itu ngangkat sendiri. Udah gitu ya. Karena lu cowok, Iya. Storekeeper kan nggak boleh keluar dia. Dia cuma naruh barang depan pintu store, selesai tugasnya dia. Gue yang paling ngambil. Nah, yang bikin gue agak sedikit merasa agak nggak enaknya itu adalah pas pada saat kayak, misalnya kan kita kerja shift-shiftan. Shift pada saat gue masuk shift pagi, taruhlah gue dengan si A, cewek. Si A ini ngomongin si B. Nah, pas pada saat gue masuk sore sama si B ngomongin si A. Iya, standar. Jadi lama-lama kata gue ini nggak bagus. Dari situ gue sering-sering tambah males lagi gue nggak masuk kerja. Sering-sering nggak masuk kerja. Akhirnya pas pada satu saat gue disuruh pulang sama executive chef. Secara nggak langsung, ya mungkin sekarang kalau itu executive chef nonton, gue mau terima kasih sama dia. Karena secara nggak langsung dia udah pecat gue. Dia udah balikin gue ke HRD, HR. Gue pulang ke HR. Gue pas ke HR, gue ketemu sama bar supervisor di hotel itu. Dia tanya, lu mau kemana bro? Bukannya sekarang jam kerja lu? Gue bilang, sorry bang, sekalian ya gue pamit. Ini kayak, this is my last day dah di sini. Gue cabut ya. Mungkin gue udah nggak terpakai lagi di sini. Gue nggak jodoh lagi lah di sini. Padahal sering bolos. Akhirnya dia bilang, nggak, ngapain? Lu mau kemana? Gue bilang, mungkin abis ini gue pulang kampung. Gue akan ngurusin cateringan emak gue. Nah pas pada saat itu gue belum punya basic untuk yang memasak sebagai seorang yang kayak kitchen profesional atau chef gitu tuh belum punya. Karena gue baru. Sedangkan tahu sendiri kan kok, kayak lu di kitchen itu 5 tahun pun masih dihitung baru. Betul. Yang harusnya benar-benar lama gitu kan. Nah, gue juga belum punya pengalaman untuk itu. Akhirnya ya udahlah, diajak gue, udah
lu sama gue ke HR. Hmm. Dia ngomong sama HR, ini anak jangan dipecat. Ini anak walaupun bandel dia punya karakter. Karakternya dulu mungkin pembangkang. Ya udah, dia akan gue ambil ke bar karena kebetulan gue punya bartender yang habis resign dan belum dapat pengganti. Gini aja deh, kasih dia hitung probation ulang selama 3 bulan. Dia ikut sama gue di bar. Gue masuk ke bar pertama, gue bikin milkshake, gue nggak tahu. Sedangkan kan itu kayak hotel keluarga di daerah Ancol yang itu Sabtu Minggu itu, Jumat Sabtu Minggu full sama keluarga anak-anak. Minum yang paling favorit milkshake. Milkshake, betul. Gue bikin milkshake aja gue nggak tahu. Jadi pas masuk pertama itu gue benar-benar nggak tahu. Ya udah gue belajar, diajarin segala macam. Ya udah. Habis itu 1,5 tahun gue kerja, gue ngerasa kayak gini-gini doang. Gue ngelihat teman-teman gue, mereka udah kemana-mana liburan, gue juga pengen. Gue bilang, udahlah gue pengen liburan, gue pengen ambil cuti. Gue mau ngambil cuti 2 minggu. Tapi nggak dikasih. Gue bilang udahlah, cuti gue nggak dikasih, gue resign. Ya udahlah, itu jalan terbaik lu. Gue ngomong itu langsung, dan salahnya gue ngomong kalimat itu ke ke FB manajer gue. Oh, bos. Bosnya di FB kan. Iya. Akhirnya gue ya udahlah lu kalau nggak mau jalan-jalan ya udah. Ya lu mau jalan ya jalan aja. Ya udah, akhirnya gue keluar. Gue pulang kampung 8 bulan. Pas di kampung itu ya udah kayak pemuda pengangguran gimana sih, nggak jelas gitu kan. Ikut CPNS gue nggak mau karena gue nggak mau kerja kayak orang keluarga gue jadi PNS, gue nggak mau. Akhirnya gue 8 bulan gue kabur dari rumah. Bapak gue suruh gue ikut CPNS, gue nggak mau. Gue kabur dari rumah, gue minta sama emak gue itu uang 500.000 hanya untuk bayar tiket kapal laut. Lu kemana? Gue ke Jakarta lagi. Ngadu nasib. Gue ke Jakarta bawa uang 500.000, dikasih uang 500.000. Tiket kapalnya itu 350, 150-nya itu buat gue pegangan. Udah. Wow. Habis itu gue ke Jakarta, gue sampai gue numpang ngekos sama teman gue. Gue numpang ngekos sambil gue cari-cari kerjaan. Ya akhirnya juga ada cewek gue yang sekarang sudah jadi istri gue. Nah dia yang kayak mensupport gue secara finansial. Wow. Jadi kayak bayar kosan buat gue makan, gue ngeprint, fotokopi buat CV segala macam, ongkos buat ngelamar kerja segala macam. Ya udahlah. Akhirnya gue dapat rekomendasi dari teman untuk kerja di salah satu restoran Jepang. Di salah satu manajemen yang punya nama lah di Jakarta sekarang. Nama restorannya itu Sushi Groove. Sushi Groove. Oke, dari Ismaya berarti ya? Ismaya. Iya. Gua kerja di Tapi sebagai bar? Sebagai bar. Oke. Gue kerja di restoran Jepang, kerjanya tuh cuma bikin, ya lu tahu, ocha. Kalau nggak ocha dingin, ocha panas. Udah. Itu gue kerja di itu 2 tahunan lah. 2 tahun habis itu gue dipindahkan ke sini, dipindahkan ke sini. Akhirnya gue sempat dipindahkan ke social house. Di social house terus gue sempat keluar. Gue sempat kerja di salah satu restoran yang buat gue sangat fenomenal. Pernah tahu Tony Romas? Oh, tahu dong. Ya, pada zamannya itu kayak lu nggak bisa kayak restoran yang jual steak sama ribs itu nggak ada yang bisa menandingi dia. Iya, pada zamannya ya, itu gila rame banget. Tapi dulu sempat ada kayak Outback. Yes. Cuman nggak bisa di Tony Romas. Nggak bisa. Gue kerja di Tony Romas. Oke. Gue kerja di Tony Romas, gue masuk dengan posisi itu adalah shift leader. Which is, anak kitchen itu juga di bawah gue. Jadi pas gue masuk shift sore, semua karyawan itu di bawah gue. Tapi pas pada situ, itu restoran kan udah berjalan lama. Senioritasnya tinggi. Gimana sih udah kerja sama? Jeleknya restoran tua begitu. Senioritasnya tinggi. Akhirnya kayaknya udahlah. Nggak kuat gue di situ gara-gara pressure dari atasan maunya begini, pressure dari bawahan maunya begini. Gue nggak kuat karena gue kegencet di tengah-tengah. Akhirnya gue cabut, gue balik lagi ke Magnum Cafe. Magnum Cafe yang es krim itu tuh yang antrinya bisa berjam-jam dulu tuh. Itu gue kerja di situ dulu. Dari situ terus dia sempat. Itu udah ketemu alkohol belum? Di mana? Di Magnum gitu udah ketemu alkohol. Udah. Pas pada saat gue Tony Romas kan Tony Romas juga udah punya alkohol. Margarita yang kayak gitu lah. Margarita dengan warnanya biru, hijau, merah. Gue bilang minuman disco waktu itu.
Ya dulu itu. Kalau gue dulu di Cafe Pisa tuh dulu. Oh, Cafe Pisa yang di Iya. Menteng. Menteng. Gue koktail pertama gue Blue Lagoon. Blue Lagoon. Iya, Iya. koktail zaman dulu. Iya. Nah, habis itu gue pindah dari situ gue ke Magnum, habis dari Magnum gue pindah ke dari Magnum kan sempat tutup, Iya. mereka renov. Akhirnya gue dipindahin ke Kitchenette. Pas pada saat di Kitchenette, gue itu sampai ke, jadi pada saat gue di Ismaya itu gue kayak tim openingnya. Ada outlet buka di mana? Spesialis setup. Ada outlet buka di mana? Gue datang. Ada outlet buka di mana? Gue datang untuk setup. Pas terakhir gue di Kitchenette. Pas di Kitchenette kayaknya gue mencapai titik jenuh gue untuk di Ismaya. Kayaknya gue keluar dari Ismaya. Gue nge-apply ke Potato Head. Ya waktu itu bengkel cafe, Potato Head Garage. Iya. Pas pada saat gue apply, itu yang datang semua tuh pakai dasi gitu, rapi lah. Orang-orang jebolan dari kapal sama dari luar. Pas udah mau giliran gue untuk masuk interview, gue pengen pulang. Tapi dicegat sama security. Dia bilang, kenapa lu mau pulang? Lu udah nunggu hampir sejam di sini. Minder gue. Mereka rapi, udah gitu pas pada zamannya waktu itu tuh kayak, lu punya tato bakal di underestimate untuk kerja di hospitality. Masa sih pada zaman itu? Gue ngerasain. Okay. Beberapa hotel yang waktu itu gue apply, mentoknya cuma di satu, tato. Dan tato gue kan kelihatan banget. Iya. Akhirnya ya udahlah, mungkin gue berpikir kayak udahlah bukan rezeki gue untuk kerja di situ. Akhirnya gue dari situ gue nge-apply ke Potato Head. Ya thanks God banget gue diterima. Tapi pas pada saat selesai interview, biasanya kan HR suka nanya, ada pertanyaan nggak? Gue tanya. Apa tuh? Nah ini pelajaran nih, biasa kalau HR nanya, terakhir tuh selalu tanya kan? Tanya. Lo ada pertanyaan nggak? Harus lu tanya. Gue tanya. Gue bilang, kekurangan gue adalah begini. Gue buka, kan interview pakai kemeja hitam gitu kan. Gue buka kancing, gue bilang, gue punya tato. Terus, gue bilang, kalau gue compare dengan kandidat yang lain nih, semuanya rapi pakai celana bahan. Gue datang interview nih, pakai celana jeans sobek-sobek, pakai sepatu Converse sobek-sobek. Iya. Gue bilang karakter gue seperti ini. Akhirnya mereka bilang, oh ya udah kita tanya owner kita ya. Sore ini akan kita kasih jawaban. Gue bilang, gue tunggu jawabannya. Jadi atau enggak, tolong kasih kabar gue. Gue akan selalu, gue sangat-sangat siap dengan kemungkinan terburuk kok. Gue nggak diterima, nggak masalah. Tahu which is gue masih kerja. Dan mungkin gue bisa nge-apply lagi di tempat lain. Akhirnya udah, sore mereka kabarin gue diterima. Dan apesnya lagi adalah ternyata ownernya Ismaya sama ownernya Potato Head mereka berteman akrab. Jadi akhirnya gue bikin drama di situ. Dikira ditarik. Iya, padahal enggak, gue nge-apply. Iya. Akhirnya ya udahlah drama sampai akhirnya ada stigma kalau anak Ismaya yang masih bekerja aktif di Ismaya nggak boleh masuk ke Potato Head. Anak Potato Head yang masih bekerja aktif di Potato Head tidak bisa masuk ke Ismaya. Mereka harus keluar kemana dulu dalam jangka waktu kayak 3 bulan gitu, baru mereka masuk. Itu gara-gara gue di situ. Oh my god, ya. Gue pernah dengar gosip-gosip itu ada begitunya, ada kode etik itunya. Ada kodenya kayak gue kode etik kayak gitulah. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya pas hari pertama gue masuk di Potato Head, hari itu juga gue dipanggil sama ownernya langsung, gue ketemu sama GM-nya sama OM-nya. Pas pada saat dipanggil, gue dalam hati gue bilang, udah ampun gue jobless, gue abis ini gue dipecat gue. Akhirnya gue bilang, pas pada saat ditanya, gimana menurut lu? Gue mau kerja di sini. Gue akan benar-benar bekerja dengan sepenuh hati. Dan pada saat itu, gue udah punya anak 2. Ya mau nggak mau gue harus kerja buat punya penghasilan buat keluarga. Akhirnya mereka mau, oke ya udah. Gue cuma ingat kalimat dari si ownernya Potato Head. Ownernya itu namanya Ronald Lakili. Ronald ya. Iya. Dia cuma ngomong begini. Kita kerja bareng-bareng, kita maju bareng-bareng. Siap. Makasih Pak atas kesempatan yang udah diberikan. Udah itu doang. Akhirnya gue kerja di bengkel cafe di Potato Head Garage setahun setengah. Kerja, ada tamu datang duduk di bar, dia datang ngobrol-ngobrol, dia suruh gue bikin minuman tuh ini. Akhirnya gue bilang sama orang itu, Pak, lu kalau mau interview gue jangan di sini, sangat nggak etis. Gue bilang gini aja, kalau lu mau interview gue besok kita janjian di coffee shop aja di depan. Besok dia interview gue di depan. Akhirnya dia itu ternyata adalah kayak salah satu shareholder salah satu luxury boutique hotel di Ubud. Pas pada saat interview dia tanya sama gue kayak,
Lo mau pindah ke Bali nggak? Gue bilang gue mau. Gue tanya, Balinya di mana? Kalau di daerah Kuta Legian, Seminyak, gue masih mikir-mikir. Kalau lu kasih gue di daerah Nusa Dua, di Ubud, gue akan terima. Tapi lihat package-nya dulu berapa ya? Soalnya kan ini Pasti tentang uang. Iya Akhirnya, ya udah, oke. Gue di Ubud. Ubudnya di mana? Karena gue sebelumnya gue pernah hidup di Bali setahun. Oh, gue di Jalan Raya Ubud, di dekat pasar Ubud. Oh, boleh. Ya udah. Habis itu gue ke Bali, test drink segala macam, oke, fix, diterima. Ya udah gue pindah ke Bali. Pas pindah ke Bali, di Bali pun ya total tuh gue hampir 4 tahun gue di Bali kerja. Pertama itu dari Ubud. Terus gue sempat bekerja dengan Chrysalance di Ubud juga Mosaik. Di Ubud Mosaik. Tapi lu sempat di situ. Sempat. Nah, pas pada saat tapi gue bukan di Mosaiknya. Gue sempat main ke Mosaik. Gue ke Mosaik untuk ketemu sama Chrysalance. Gue bikin presentasi gue. Waktu itu gue handle itu Spice Ubud. Oh, Spice. Jadi gue tuh waktu itu gue di Ubud, gue adalah restoran and bar manager untuk Spice Ubud. Jadi gue bikin report, gue presentasi ke dia kayak betul. Program apa yang untuk beberapa sebulan ke depan secara ya kayak gitu-gitulah. Iya, udah jadi manajer lah. Iya, gitu. Akhirnya dari situ dia bilang, kenapa sih minuman di Spice itu belum dirubah? Lu kan basicnya dari bartender. Dan gue kenal sama Chrysalance itu pas pada saat tahun 2008 atau 2009. Itu kayak awal mulanya JSF di Social House. Iya, Jakarta Culinary Festival. Betul. Gue kenal sama Chrysalance tuh awalnya di situ. Dia kan, ya dia tuh yang mungkin salah satu pelopor ya. Iya, salah satu pelopor. Memakai bahan-bahan Indonesia yang jarang kita temuin juga gitu, untuk di makanan. Iya. Gitu. Nah, pas pada saat di situ, jadi kayak gue kenal sama dia, terus pas waktu di Bali juga, waktu itu gue juga lagi nyari-nyari kerjaan. Dia menghubungi gue dan gue juga coba meng-apply, akhirnya ketemu, ya udah gue kerja sama dia. Dari situ, pas pada saat dia ngomong kayak, lu kenapa nggak bisa bikin koktail dengan lokal ingredient? Itu muka gue kayak ditampar sama dia. Oh, dari situlah awal mulanya gue bener-bener kayak pengen mendalami kayak Indonesian inspired cocktail lokal ingredient itu dari situ. Oke nih. Mungkin sambil lu bikin minum nih. Boleh, lanjut. Boleh. Pertanyaan. Nah, pertama, minuman apa yang lu mau bikin nih? Ini minumannya guys akan di-serve di acara takeover nanti kan? Takeover nanti, iya. Jadi minuman pertama ini gue bikin itu, gue kasih nama Pearl Harbor. Pearl Harbor. Jadi kayak, kan Pearl Harbor itu kayak salah satu, apa ya? Pelabuhan di Hawaii. Iya. Yang secara, itu kayak kalau kita urut-urutin, itu Pearl Harbor itu ada hubungannya sama kemerdekaan Indonesia. Betul. Jadi, karena kan dibom sama Jepang, habis itu Amerika ngebalas, akhirnya Jepang keluar. Dari situ. Akhirnya ya kayak gitu-gitulah kalau kita mau. Gue sebenarnya penasaran waktu lu kayak, ya kan kita disponsorin nih acaranya sama Alpha Vodka dan Voyage Gin kan. Iya. Terus waktu presentasi teman kita Rurit shout out itu kayak Pius mau bikin penjajahan Jepang untuk temanya. Kayak gimana nih koktelnya gitu ya. Nah itu dia. Jadi kayak ini bahannya ini gue pakai Voyage Gin. Voyage Gin, yes. Oke. Gue pakai Voyage Gin. Sebenarnya sih koktail ini gue ambil konsep dari malt wine koktail. Terus cuman gue agak sedikit twist, gue pakai capikus. Karena kan ya sekarang kayak lokal apa sih alkohol itu kayak harus pride, terus kayak udah disponsor dan disupport juga sama pemerintah, jadi ya udahlah. Iya, dan kalau nggak lokal ya bukan lu dong. Iya. Nah, ide malt wine-nya dari mana nih? Ide malt wine-nya adalah, jadi kan gue di kaum itu kita jual wine by glass. Yes. Iya, restoran-restoran jual wine by glass. Tapi kan nggak semua orang, apalagi kan gue, restoran gue dengan kayak casual dining, tapi kan lebih kayak keluarga lah. Cuman, jadi kalau red wine ini kalau kayak 2 hari, 3 hari kan flat kurang enak. Jadi gue berpikir gimana caranya untuk ada kayak bahan berkelanjutan lah, dan dibandingkan manjangin lagi biar bisa dipakai lagi. Shelf life-nya panjang daripada cuma dibuang doang. Itu kan ya kalau sayang kita banget. Sayang, dan
ini kan semua tentang cuan. Yoi dong. Nah, akhirnya gue bikin kayak Oh, jadi lu reduce, lu iya, boil, lu reduce, iya gue pakai boil, spices. pakai spices. Jadi spice-nya itu kayak cinnamon, cardamom, clove, Oh iya, terus malt wine. Iya. dan cinnamon ini yang spesial di malt wine ini adalah cinnamonnya gue bawa langsung dari Gorontalo. Wow. Karena last trip gua itu adalah gua explore tentang Gorontalo. Oh, makanya waktu belum lama di Kaum ada Explore Gorontalo. Gorontalo itu dia. Gua nyobain Gohu Putungo. Gohu Putungo. Iya, Nah, itu. masih ada gitu. Gohu Putungo. Enak banget loh. Masih. Jadi ikan diasap campur sayuran. Mantap deh guys, kalian cobain ke Kaum tuh. Masih. Mantap itu. Banget. Nah, terus lu gimana sih? Ini buat listener kita mungkin yang orang bar juga. Nyari inspirasi untuk menu koktail itu dari mana? Nah, kebetulan kalau proses lu gitu. Kalau proses gue secara pribadi mungkin karena gue suka berpergian. Pada saat suka berpergian itu juga sebenarnya berpergian itu adalah gue dapat sponsor. Karena mungkin ya kayak gue suka ngobrol sama orang dan suka mendengarkan cerita orang. Betul. Nah, pas pada saat ngobrol-ngobrol itu adalah gue ketemu sama beberapa NGO. NGO itu LSM lah. Oke. Nah, mereka itu bergerak di bidang spice, komoditas. Jadi mereka bilang, boleh nggak sih lu support kita untuk memperkenalkan spice kita lewat makanan dan minuman. Karena kalau cuma menjual si spice dalam bentuk cuma contoh jual kayu manis, ya siapa yang mau beli kalau kayu manisnya itu nggak dalam satu bentuk apa gitu, makanan atau dari situ. Dan apa yang spesial? Apa yang spesial? Nah, kayak gitu. Nah dari situ akhirnya ya gue pergilah ke luar daerah. Sampai gue pergi ke pedalaman Kalimantan, Sintang. Wow. Padahal itu daerah punya potensi yang luar biasa. Kenapa? Terus kayak ada pernah dengar tentang kratom? Kratom, iya pernah dengar. Pernah. Nah, kratom itu orang Indonesia pada umumnya nggak tahu. Kecuali orang Indonesia yang hidup di luar, di US sama Kanada. Iya. Dan itu kontroversial. Kontroversial banget. Betul. Gara-gara jual kratom di tempat kerja gue disamperin sama BNN. Disamperin sama BNN. Ya, buat yang belum tahu kan ada tanaman di Indonesia, namanya itu kratom. Itu katanya bisa bikin halusinasi. Halusinasi. Iya. Kalau dosisnya nggak pas. Iya, betul. Kalau dosisnya berlebihan. Katanya, waktu itu oma gue diabetes dan kratom ini bisa dikenal juga untuk bisa menstabilasi gula darah. Iya, gula darah. Kan? Jadi oma gue tuh suka minum digodok. Gue pernah nyicipin kagak halus ya, kayak teh, kayak minum obat pahit gitu, gue nggak doyan gitu kan. Tapi oma gue tuh dulu ada sempat periode dia minum tiap pagi buat stabilisin gula darah. Gitu. Tapi berhasil kan akhirnya gula darahnya turun. Iya. Stabil gitu. Nah lu ceritain waktu di Kalimantan lu dapet inspirasi apa? Nah jadi gue pas ke Kalimantan tuh gue di pasar. Gue biasanya kalau pas pergi ke trip gitu, itu namanya kan gue sebut culinary trip lah, itu program di Kaum juga sih. Betul. Jadi culinary trip. Nah pas pada saat gue culinary trip itu, gue suka sebelum pergi, gue pasti suka belajar dulu. Gue suka searching di Google apa sih. Nah pas waktu itu gue tanya, pertanyaan yang suka gue tanya sama orang daerah sana adalah di sini kerajaannya apa sih? Kerajaannya. Tarik sampai zaman itu. Iya, rajanya apa? Rajanya siapa? Kenapa? Karena buat gue adalah di kerajaan pasti mereka akan punya semua. Dari pakaian adat, makanan, minuman, tarian, hal kayak cooking methodnya pun pasti budaya, culture-nya tuh ada di situ. Gua tanya. Terus mereka ya akhirnya juga gue sempat belajar tentang makanan-makanan, tentang makanan-makanan raja-raja di Kalimantan. Nah, ternyata di Sintang itu mereka ada 3 etnis. Dan gue sangat-sangat berbangga gue bisa sampai di sana. Gue bisa mempelajari etnis orang Dayak, Dayak Iban, itu gue belajar di sana. Terus ada etnis Tionghoa, gue belajar. Melayunya juga ada di sana. Dan ternyata yang gue pelajarin adalah, gue diceritain sama orang di sana, Pak, burung Garuda Pancasila aslinya dari Sintang. Ada di rumahnya Istana
Raja Melayu di Sintang. Wow. Ada. Gue lihat dan fotonya udah gue ganti handphone. Ada. Wow. Nanti Ada. kita tunjukin tuh fotonya kalau bisa, Pak. Udah gue hapus. Udah gak ada di handphone yang lain. Itu. Jadi terus gue suka minta dianterin ke pasar tradisional. Udah pasti tuh, harus tuh. Harus Kalau karena trip ke pasar. karena kan kayak lokal ingredient yang unik-unik tuh biasanya di pasar. Pada saat gue ke pasar pagi-pagi, biasanya gue minta ke pasar tuh jam 6 pagi. Karena kalau jam 9 udah bubar. Iya, baru datang. Jam 6 pagi gue ke pasar. Gue ngelihat ternyata secara perputaran ekonominya mereka dari pulau ini, dari daerah ini mereka datang jualan tuh, naik perahu kayak gini. Oh, ternyata budaya hidupnya mereka seperti ini. Yeah. Nah, terus gue jalan-jalan keliling-keliling, gue sempat ketemu namanya asam maram. Asam maram tuh kayak salak hutan gitulah, rasanya asem. Itu buahnya asem. Terus, itu yang kuning bukan? Yang kayak coklat putih. Itu terong asam. Terong masam, ya? Beda lagi ya? Beda. Terus terong masam itu mereka biasa masak buat masak-masakan. Itu terong asam. Nah, terus gue ketemu itu, terus gue ketemu si Kratom itu secara nggak sengaja. Gue ketemu si penjual, ada satu ibu-ibu jualan, gue bilang ini dalam hati kayak dia jual daun. Gue bingung, ini orang jual daun apa? Daunnya tuh bentuk kayak kopi, kayak coklat. Ini ibu jual daun apa sih? Gue samperin. Ibu jual daun apa? Ini kratom. Ini kratom ini apa? Oh, ini tanaman obat. Iya, herbal. Herbal lah. Oh, oke. Nah, kebetulan gue juga suka salah satu tempat yang paling favorit gue di Jakarta adalah Petak 9. Gue suka belajar tentang kayak gitu-gitulah tanaman herbal. Wah, bagus nih. Terus gue keluar, gue muter, gue mau keluar, mau pergilah ke tempat lain. Terus pas di pintu keluar pasar, gue coba searching, gue googling kratom. Oh, ternyata panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Dan ternyata kratom itu cuma ada di dunia itu cuma ada 4. Kalimantan, Papua, Sumatera, sama satu lagi Vietnam. Udah. Sedangkan kalau Kalimantan, Papua, Sumatera, Indonesia. Iya. Vietnam doang yang bukan Indonesia. Betul. Itu dia. Dari situ tambah kayak memupuk rasa, anjir, gue sangat-sangat berbangga sebagai orang Indonesia. Ternyata Indonesia tuh keren. Nah, dari situ. Terus kayak gue keluar, gue cari, kratom. Gue balik lagi ke tempat ibu yang jual itu. Udah nggak ada kratomnya. Udah habis. Kayaknya gue pesan, bilang besok ada. Nah, pas biasanya kuliner trip itu ada orang kayak orang pemerintah daerah, orang bupati yang menemani. Oke. Gue tanya sama si driver, Pak, tahu tentang kratom? Tahu. Oh, oke. Dia mulai bercerita banyak. Cerita-cerita, wah, ini harus sesuatu yang harus gue publikasi. Tapi gue udah tahu, resikonya ini bakal kontroversi. Tapi buat gue semakin kontroversi, gue semakin dapat seru dan buat gue exposure gratis. Kan pembangkang tadi karakternya. Exposure gratis. Iya kan? Akhirnya gue coba ngomong sama orang. Lu jadiin koktail apa itu? Nah, waktu itu gue jadiin koktail adalah jadi Sintang itu di Kalimantan Barat. Gue coba waktu itu combine sama bandrek. Bandrek itu kan dari Jawa Barat yang jadi isinya tuh kayak rempah-rempah sama jahe merah gitu. Gue coba combine sama itu. Terus sampai ada orang kedutaan Kanada apa US itu dalam waktu gue jual minuman itu di tempat kerja gue itu selama 2 bulan. Iya, 2 bulan. Dalam seminggu pasti 2 hari atau 3 hari mereka datang cuma mau minuman itu. Setelah minuman itu udah nggak ada, mereka nggak datang lagi sekarang. Atau mungkin masa kontrak kerja mereka udah selesai, mungkin udah pulang. Cuman pas pada saat itu mereka datang. Iya, karena setahu research gua itu di US sama di Kanada tuh banyak banget khususnya orang-orang yang buat herbal ya. Herbal. Buat herbal, bukan buat high, bukan buat halusinasi, emang buat herbal gitu. Dan gue juga sempat baca dan bercerita sampai orang BNN tuh samperin gue. Kenapa lu kaget jual? Dong. Kaget. Iya, kaget. Kenapa lu jual? Restoran Indonesia baru pertama kali nih. Kenapa lu jual? Gue bilang, ya karena mungkin orang BNN itu melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan gue. Iya. Orang BNN mungkin melihat dari sudut pandang psikotropika. Iya.
kalau gue melihat adalah sudut pandang dari sebagai tanaman herbal yang which is Asli Indo juga. asli Indonesia dan takarannya kan pas untuk minuman, bukan untuk mabok lah atau untuk high lah, enggak lah. Kayak gitu. Jadi rasanya kayak gimana sih? Rasanya itu kayak green tea asli. Rasa klorofilnya benar-benar klorofil. Oke. Kalau kan orang kayak minum green tea latte sekarang kan udah manis. Nah, green tea yang kayak air. Ini enggak. Oca-ocaan air. Enggak. Ini yang benar-benar kayak klorofilnya tuh nendang banget. Jadi penasaran. Apa ya? Klorofil greasy kayak gitu-gitulah. Nah, green lah ya. Green. Nah, makanya gue coba combine dengan spice dan herbs dari si bandrek. Very interesting. Gitu. Terus yang tadi lu ceritain gue Gucci, yang di dalam Gucci. Nah, pas pada saat waktu ke Sintang, Kalimantan Barat, itu jadi biasanya kita pergi ke daerah-daerah. Nah, pas waktu itu gue sangat-sangat terpukau pas pada saat gue pergi ke namanya itu Rumah Betang. Rumah Betang itu kayak rumah panjang orang Dayak Iban. Ada mungkin 150 kepala keluarga tinggal di situ. Wow. Iya, 150 atau 200. Wow. Kepala keluarga tinggal di situ. Di situ kita disambut dengan secara adatnya mereka. Betul. Dikasih apa tuh kayak tenunan, injak telur ayam kampung, terus dikasih minum tuak. Pas minum pertama kata gue, anjrit nih tuak enak banget. Karena di kampung gue juga ada tuak. Nah, kalau semakin lama fermentasinya kan alkoholnya semakin keluar. Betul. Dan itu tuak adalah natural fermentasi gitu kan, dia nggak dicampur apa-apa. Ya mana ada sih apa-apa di sana ya. Ternyata jadi pas gue tanya sama orang situ, orang yang waktu di situ gue pergi, ini kenapa tuaknya bisa enak? Mereka bilang ini tuak mereka taruh anaknya lahir, mereka taruh dalam guci gede gitu, terus mereka kubur di tanah. Oke. Anaknya mau menikah atau ada acara upacara adat apa gitu, perayaan gitu. Mereka keluarin untuk diminum. Wow. Lu bayangin aja, misalnya anaknya nikah umur 12 tahun. Iya, di sana kan kalau nikah muda. Nikah gitu. muda. Iya. Keluarin dari guci umur 12 tahun 12 tahun. 12 tahun yang gue minum. Wow. Jadi rasanya maksudnya clean dong ya? Clean. Jadi mungkin orang Jakarta minum Macallan 12. Gua minum Tuak 12. Tuak 12 ya. Kayak gitu-gitu. Nah, terus mungkin mungkin gue sangat-sangat bersyukur gue udah banyak daerah di Indonesia yang gue kelilingin sampai gue sempat ke Papua, ke Fak-Fak, dan gue sangat-sangat senang. Orang bilang Raja Ampat mahal, buat gue enggak. Enggak. Raja Ampat enggak mahal. Raja Ampat buat gue gratis. Iya, enak banget hidupnya. Gue disupport. Kayak tadi gue bilang ada NGO yang ngajak gue untuk kolaborasi untuk memperkenalkan tentang pala. Dan akhirnya di situ gue belajar dan gue tahu perbedaannya pala Banda dan pala Fak-Fak. Iya, gue penasaran. Soalnya gue pernah kenalan sama Indikasi Geografis Indonesia. Ada lembaga itu yang kayak, contoh lada putih dari Belitung, itu lada putih Muntok, itu harganya dicap Indikasi Geografis jadi lebih mahal. Ubi asli Cilembu jadi lebih mahal. Kayu manis dari mana? Vanila kalau nggak salah dari Flores. Vanila dari Flores lebih mahal daripada vanila dari lain. Nah, kalau saya pala dari Fak-Fak. Apa yang membuat spesial? Spesial. Karena buat gue spesial adalah pas waktu gue kesana, pala itu besar, lonjong. Kalau pala dari Banda, bulat. Nah, dia lonjong. Terus bijinya juga lebih besar. Kalau bijinya lebih besar, otomatis kan beratnya lebih besar. Lebih premium lah ya. Cuman ternyata yang bikin gue yang sangat antusias adalah ternyata pala itu kebun pala atau hutan pala itu adalah hutan adat. Tahu sendiri kalau Papua punya kekayaan mineral yang ampun-ampunan. Iya. Takutnya adalah ditambang. Jadi pertambangan. Si palanya akhirnya hilang. Dan akhirnya kalau hilang, akhirnya kayak identitas kebudayaan orang asli sana kayak mereka petani pala itu akan hilang karena mereka memperlakukan pohon pala itu kayak anak perempuan, kayak perempuan. Wow. Tahu sendiri kalau kita menghargai perempuan itu kayak culture-nya orang timur tuh, orang Indonesia tuh memperlakukan perempuan tuh kayak gimana. Itu ada relatifnya sampai situ. Kayak yang pas pada saat gue lihat kayak gue teman-teman mereka ke kebun hutan pala, mereka menebang bersihin rumput sambil nyanyi kayak bahasa-bahasa daerah sana.
Ada. Terus mereka memanen itu kayak pala ini kayak punya gua, kebun pala. Yang berhak adalah anak perempuan. Hah? Maksudnya? Yang berhak apa? Yang berhak punya pohon pala itu, kebun pala itu adalah anak perempuan. Kenapa? Anak laki-laki enggak. Nggak tahu culture-nya kayak gitu di sana. Wow, it's so interesting. Iya. Ya, kadang-kadang Indonesia tuh gue mikir-mikir terlalu kaya. Kayak case itu kalau lu ke Fak-Fak, gue ke Belitung. Belitung. Waktu itu. Gue berdasarkan cuan sih, gue lihat indikasi geografis, presentasi, lada putih muntok, di Indonesia harganya sekian. Tapi dengan indikasi geografis itu, cuma lada putih pure dari sono yang bagus banget di dunia, harganya per kilo bisa mahal banget. Wah, bisa cuan nih, gue bilang kan. Ada kali kenalan kan saudara gue ke sana, ya gue lihat di mana kayak, oke, pohon ladang lada putih zaman dulu banyak banget. Tapi gara-gara pertambangan, kalau di Bangka Belitung tuh timah, iya. pada hancur. Ada hancur. Nah sekarang gara-gara ada itu, harga lada putih itu mahal, nah orang banyak balik lagi nih. Kayak oke, jangan pertambangan deh. Ladang lagi, which is itu kan berhubungan sama budaya juga kan. Iya, budaya kita kan hidup bertani gitu. Iya, itu betul. dia, itu yang maksudnya yang sedikit bikin gue sangat-sangat tertarik untuk support kayak lokal kayak gitu. Nah itu sih salah satu faktor kayak ya mungkin yang bisa gue kasih buat negara tuh ya ini memperkenalkan si Spice dan mempertahankan si itu doang. Oke, Bang Pius. Lanjut minuman kedua. Nah, lanjut minuman kedua. Minuman kedua ini gue akan bikin. Namanya ini kemarin. Gue lupa lagi namanya nih. Namanya nanti akan ada di deskripsi ya. kan. Oke. Nah, jadi itu gue pakai Alpha Vodka ada yang cucumber timun flavor. Gue tuh kan doyan banget timun. Ini kan datang pertama sebagai sampel nih, dikirimin. Gue habisin sendiri. Buset. Karena enak dan nggak berasa gue kayak on the rock aja gitu ambil meeting lagi, ini belum buka lah, di meeting nyobain. Terus habis itu minggu depannya gue tagih dong headbar kita si Andi. Gue bilang, Di, mana di koktail pakai ini? Udah habis sama lu Ri kemarin. Nih, gue minum sebotol, enak banget. Iya. Enak banget Alpha Vodka timun. Dan ini lu mau bikin lu pairing sama apa rasanya? Ini gue coba pairing dengan daun popohan. Daun popohan, iya. Karena kayak popohan tuh kayak, gue beranggapan kayak ini minuman adalah perempuan. Dan nggak tahu ini kayak udah kepikiran sama gue sendiri kayak, kenapa sih cewek-cewek orang Sunda itu bisa putih-putih, mulus-mulus, cantik-cantik? Oke. Terus gue pikir, apa karena mereka makan lalapan kali ya? Popohan kayaknya. Kalau orang Jakarta pada umumnya biasa tahu popohan mungkin dari Korean barbecue. Iya. Suka ada dikasih. Suka. Iya kan? Tapi ini yang unik. Biasanya lalapan kan? Iya, lalapan. Nah, nanti ini pun akan gue coba combine dengan, nanti pas pada saat hari akan gue serve dengan gohu tuna. Wow. Akan gue combine dengan itu. Wah mantep nih. Cepetan ke sosial media Bura-Bura, ada di Bura-Bura Jakarta untuk book the place. Karena ini udah mau full sih sebenarnya. Jadi konsep acaranya itu Bura-Bura kan ada yang di dalam nih, ada yang di luar. Yang di luar nih koktelnya. Salah satunya kan ya? Bang Pius. Ya, itu salah satu. Tapi udah mau habis tuh. Ya udah mau habis. Gimana enak. Nah ini di luar kita ada bar sendiri, nah di dalam itu khusus private section yang kalian harus reservasi. Nanti Bang Pius akan serve koktail sambil cerita-cerita gokilnya. Mantap. Karena buat gua pribadi kayak mungkin ada food storyteller ya. Nah udah ada orangnya. Iya. Ada. Nah koktail storyteller kayaknya belum ada. Masih sedikit loh. Masih sedikit. Itu yang gue pengen. Gue pengen kayak kenapa sih dan gue pikir kayak semua orang itu bisa bikin koktail yang enak. Betul. Dan keren. Betul. Keren banget. Cuman tidak semua orang bisa membuat koktail yang punya cerita. Betul. Iya. Di balik
segelas koktail itu apa sih? Betul. Nah itu dia, jadi gue pengen seperti itu. Iya, itu sih. Gue kan baru belajar nih Iya. dari buka bar koktail kan. Ternyata sejarahnya ya nggak kalah dalam sama makanan. Iya. Gitu. Dimana kayak ya gue baca-baca aja sejarah Iya. old fashion, sejarah martini gitu loh. Ah. Nggak ada yang kayak instan gitu aja, Iya. ada ceritanya. Iya. Kalau menurut lo, Ah. kenapa sih zaman sekarang nih bar takeover nih lagi ngetren nih? Mana-mana. Kalau menurut gue pribadi ya, kayak like personal opinion aja sih, kayak buat gue mungkin bar takeover itu kan mereka akan serve koktail ya, nggak botolan gitu. Jadi mungkin kayak gue pikir kayak ini mungkin koktail koktail scene yang dibangun di Jakarta. Karena kayak gue pribadi, gue sangat-sangat terinspirasi dengan bar-bar yang di Singapura, ya, di Manhattan, ya, mereka di luar London. biasa bar scene. Nah itu kan mereka udah kesana tuh kayak orang kesana cuma mau menikmati koktail. Ya. Emang sih kadang mereka datang, gue minta ini dong, cuman kayak single mixer. Cuman mereka itu sangat-sangat mengapresiasi koktail. Jadi mungkin yang gue tangkap adalah kayak mungkin ini adalah koktail scene yang sedang dibangun di Jakarta. Budaya minum koktail lah di Jakarta dengan sering diadainya bar takeover. Makanya sampai ada beberapa brand di luar sana yang mereka sampai ngundang bartender yang dari luar untuk yang kayak gitu-gitulah untuk bar takeover di Banyak Jakarta. sih positifnya guys dari bar takeover. Pertama, ya udah pasti bisnis kalau dari segi owner, omset, acara seru, tempat lu rame. Kedua, lu dapat market baru kalau dari segi bisnis. Pius dari kaum. Ya kan, orang-orang langganan koktailnya Pius di kaum belum pernah ke Bura-Bura mungkin. Bisa jadi. Mungkin datang. Ya kan, atau tamu Bura-Bura yang reguler, oh Pius koktailnya enak juga, dia ke kaum. Next-nya, tukeran market. Boleh, nggak masalah, harus begitu. Harus justru kan. Selain itu juga staff. Dengan Pius di sini, dengan kehebatannya, staff pada lihat, dapat pelajaran baru. Jadi sekarang udah bukan zamannya lagi, oke, lu dari sono, lu nggak usah ke bar gua lu. Nggak kayak begitu, nggak boleh. Dulu begitu, tapi sekarang nggak, kita harus saling support. Iya, makanya sampai ada hukumnya tuh, pothead Ismail. Nggak lah, kayak begitu. Ini enak banget loh. Asam, lalapannya dapat dikit, herbalnya. Mungkin sekarang coba lu bayangin aja deh, ini akan gue serve sama si Gohu. Oh, dapet lah. Jadi kayak, ini buat gue kayak lu minum kayak mirip dressingnya Gohu. Iya. Betul. Jadi kayak abis minum Gohu yang sedikit kayak visi gitu, terus minum ini untuk clean lu pelet. Abis itu baru lu tiban Gohu lagi, baru minum lagi. Kayak gitu sih. Buat yang belum tahu ya, Gohu itu kan salah satu makanan mentah ya Indonesia. Sebenarnya bukan mentah, kayak ceviche lah. Ceviche Indonesia. Mantap sih. Ceviche Indonesia sih. Terus lu sudah dikenal sebagai koktail yang memajukan Indonesia lah gitu. Dan sekarang juga gue senang banget sih, sekarang pemerintah pun udah support. Tidak disembunyi-sembunyi lagi nih alkohol gitu kan. Alkohol lokal emang dari zaman dulu ada, kita punya budayanya juga. Tapi selama ini tuh kayak diumpetin lah gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang sudah rebranding nih, keren ya kan brandingannya gitu. Lu makin asik dong kerjanya nih sekarang nih. Asik banget. Pede banget. Karena buat gue kayak secara ingredient bukan alkohol, karena gue udah sering pergi-pergi ke keluar-luar ke dalam pedalaman daerah, gue udah tahu. Terus secara alkohol, ya mungkin kayak di rumah gue pun waktu gue masih di kampung, ibu gue udah mulai melakukan hal itu kayak teknik infuse. Jadi kayak di rumah gue tuh kayak ada lokal alkohol di Flores itu namanya moke. Nah, moke itu sama ibu gue, dia infuse sama kayak kulit jeruk, kayu manis. Terus kayak kebetulan bapak gue punya pohon vanila, jadi di infuse sama vanila. Itu semuanya tuh satu. Jadi pada saat malam habis makan gitu, kayak digentong gitu, diguci gitu, ngambil, kita minumnya bareng-bareng. Adik gua, bapak gua,
Udah kita minum bareng minum. Nah Ya. dari situ, oh ternyata teknik infus ini orang udah ada zaman dari emak gua aja udah ada. Iya. Itu sih. Oke. Lalu tadi ngomongin kampung lu. Lu kan kita masuk ke Melanesia Barsar nih. Sekarang nih, ya kan waktu itu udah sempet podcast guys. Kalau yang belum dengerin atau nonton boleh ke situ nanti habis nonton ini. Nah, Melanesia Barsar adalah komunitas bartender dari Indonesia Timur, mayoritas yang ingin menaikkan image dan menghapus stigma. Orang-orang Timur tuh begini gitu kan. Idenya dari mana? Kan lu salah satu foundernya. Ya kan? Waktu itu diajak podcast ini awalnya katanya anak-anak dulu lah. Anak-anak dulu, Nah, kita ada generasi. Nah jadi sebenarnya tuh jadi ada gue, ada Ale, ya. terus ada satu lagi namanya Kenny Berhitu. Bung Kenny. Jadi pas pada saat corona gitu, iya pas awal-awal pandemi itu kita nganggur. Iya kayak buka, cuman kan sempat kayak buka cuman buat terima takeaway doang. Semi nganggur, kerjaan ada, tapi ya duduk doang, nggak jelas ya kan, bengong. Akhirnya kita janjian, main dong. Akhirnya kita janjian ngumpul di tempat kerja gua. Pas pada saat ngumpul di tempat kerja gua, terus si Ale bilang, abang kita bikin grup WhatsApp yuk. Grup WhatsApp apa? Bikin grup WhatsApp anak-anak bartender, tapi dari Papua, Nusa Tenggara Timur sama Ambon. Ayo kita bikin. Tapi gue sempat tanya sama Ale, tujuan bikin grup WhatsApp ini apa? Gue bilang sama Ale, kalau kita tujuan bikin grup WhatsApp ini cuma buat hura-hura, seneng-seneng, bikin penuh memori. Iya, hai dong. Nggak jelas. Bisa nggak kalau kita bikin grup WhatsApp itu, kita punya visi dan misi yang jelas. Terus Ale nanya, mau kayak gimana? Kita gini aja deh, kita bikin grup WhatsApp ini, kita sharing pekerjaan, lowongan kerja. Kita sharing lowongan kerja di situ. Terus kayak mungkin ada saudara-saudara, adik-adik gitu dari kampung pengen ke Jakarta, cukup deh, lu nggak usah kerja sebagai ini. Kalau orang Indonesia Timur kerjanya tuh debt collector, jaga tanah kosong, tukang tagih, yang kayak security, parkir. Nah itu, jadi kayak gue bilang sama Ale, boleh nggak sih kalau kita bikin visi dan misinya tuh kita pengen merubah stigma. Kalau kita orang Indonesia Timur punya hati yang baik, bisa sabar kok kita kerja di bar, di restoran. Ya mungkin walaupun kita start dari tukang cuci piring, cuci gelas, nggak masalah. Tapi semua juga mulai begitu. Tapi kan gue sempat ngomong sama Ale, tapi itu tidak terlalu banyak mempertaruhkan nyawa lo. Kenapa? Ya karena kan kayak gini, jaga satu tanah kosong. Kan itu jatuhnya ada satu tanah, ini dari orang Indonesia Timur nih. Tiba-tiba ada satu pihak yang mengklaim itu tanahnya dia. Mereka bawa ormas lain. Satu daerah. Adu. Berantem. Ya syukur-syukur kalau nggak ada korban jiwa. Kalau ada korban jiwa. Jadi gue bilang, itu kan ya masa iya udah merantau, pulang-pulang lu bukannya ngirim uang ke orang tua atau saudara di kampung, tapi malahan pulang-pulang mayat yang pulang. Kan hati nurani sedihnya itu gimana sih kayak gitu. Gue bilang sama Ale, bisa nggak sih kita bikin yang kayak gini? Ale bilang, oh iya oke bang, abang, gue setuju. Si Kenny juga bilang, ayo abang, bung, ayo kita bikin lah. Nah, awalnya dari situ akhirnya kita bikin. Terus kayak akhirnya orang semakin tahu tentang Melanesia Barstar itu pada saat Nusa Tenggara Timur kena bencana banjir. Kena bencana banjir. Terus kayak gue dikasih tahu sama Ale, ditelepon sama Ale. Ale bilang, bang, Pak Kiki bilang bikin acara dong, kan daerah kita Kiki Moka. Jadi ya gue sangat thank you banget untuk Bang Kiki Moka, udah support banget untuk Melanesia. Ya akhirnya dia bilang itu Bang Kiki ngomong gini. Oh yaudah kita kerjain. Itu kita kerjain itu total 4 hari, 5 hari. Gue dapat info itu hari Selasa. Lu mau bikin bar take over. Untuk penggalangan nyumbang. dana sih, untuk nyumbang banjir. Banjir di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita minta para sponsor, bisa nggak sih lu support 1 botol, 2 botol? Ayo bisa bang, akhirnya mereka support. Tapi pas pada saat acara hari H, mereka nggak minum free. Harusnya kan mereka punya barang di situ. Iya, bayar. Mereka bayar dan itu baru namanya support. Yes, betul. Mereka bayar, terus gue juga sangat berterima kasih ke pihak waktu itu Pennyland. Mereka mau ngasih tempat segala macam, ya udah. Terus itu yang pertama, itu orang udah mulai tahu tentang Melanesia Barstars. Yang kedua, pas pada saat Jack Hope
Jack Hope yang kedua di daerah SCBD di Beer Hall. Di Beer Hall, Beer Hall. yes. Itu gue lagi opening ini, makanya Nah, nggak datang. kan panitianya kalau nggak salah satu Gue pendirinya Jack Hope. membantu menyebarluaskan newsnya dengan podcast, dengan podcast. upload kan. Waktu itu ya dari Kiki lagi, Kiki sama Erik kan kalau Jakob. Oh iya, Erik Iya sama Kemal. Yes. Holy Wings dia ke gua bilang kayak bikin suatu grup buat bantu anak-anak F&B yang kurang beruntung lah nih pandemi gitu kan. Tapi waktu pertama kan gue ikut di Bar Cipelago. Itu gue ada loh. Keramaian bang, gue pulang duluan. Takut. Itu mau tinggi-tinggi yang Delta kalau nggak salah. Iya, ini acara lu, masa lu pulang? Gila, gue bilang jalannya udah kagak bisa. Iya, gue bilang penuh gila. banget tuh. Pulang gue. Nah. Kalau yang Beer Hall, itu lagi deket-deket opening ini, gue nggak bisa. Iya. Nah, pas pada saat yang di Jacob yang kedua, itu baru kayak ada Santos. Santos telepon, Bang, bisa nggak talentnya semua dari anak-anak Melanesia? Sip. Nah, setiap kali kalau itu Bang Kiki Moka ketemu gue, kalau ada acara begitu-begitu, take over begitu, dia selalu ngomong gini, Pius, Indonesian Cocktail ya? Indonesian Cocktail ya? Nah, dari situ akhirnya gue harus brief anak-anak, kita bikin yang Indonesian Cocktail ya, kayak gini, konsepnya kayak gini. Nah, dari situ. Pas yang kedua yang di Beer Hall, kebetulan anak-anak Melanesia semua, akhirnya kita bawa tentang alkohol lokal. Jadi Ale itu bawa tentang Sopi dan Moke, gue juga bawa tentang Sopi dan Moke, terus anak-anak juga sama. Kayak kita ya bareng-bareng pas pada saat itu di Beer Hall. Dari situ. Nah, pas itu orang udah mulai dengar. Nah, orang mulai tahu lagi tentang si Melanesia Barstar itu pas pada saat podcast. Sumpah. Beneran. Terima kasih loh. Terima kasih buat yang udah dengerin juga. Nah, dari situ. Oke. Terima kasih juga saya udah diajak. Terima kasih. Akhirnya kayak perkumpulan yang awalnya cuma WhatsApp grup, akhirnya orang tahu. Dan sempat gue juga berpikiran sama Ale, tapi belum gue lempar ke anak-anak kayak, bisa nggak sih kayak kita bikin satu small management yang kayak bar konsultan, atau kayak kita bikin kayak penyalur tenaga kerja kayak gitu-gitu. Tapi kan mungkin itu terlalu jauh ke depan, maksudnya cuma kayak ada beberapa orang sih yang personal charge. Pelan-pelan dulu. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Soalnya kayak gue dengar dari cerita Melanesia Barstar kan, dengan tujuannya yang positif lah. Gue demen banget tuh. Gue kurang demen grup WhatsApp yang hai doang, ini nggak ngomongin orang ya. Gue rada males. Gue bikin sesuatu yang positif. Dan ternyata ya untuk menghapus stigma itu kan nggak instan kan? Nggak instan. Sangat setiap biasa kalau di Indonesia ini setiap ras ada stigma sendiri. Pasti. Pasti ada. Oh, kalau gua orang Indo-Chinese tuh begini. Orang dari Indonesia Timur gini. Orang Padang begini kan ada. Dan menghapus stigma itu kan nggak mudah, nggak cepet gitu kan. Nggak instan. Gue dengar kasusnya, tapi bukan dari daerah Melanesia sih. Ini gue pernah ketemu sama satu bar manager di Bali, kalau nggak salah. Terus habis itu gue nanya lah biasa. Gue ngobrol-ngobrol kan habis minum. Terus habis itu kayak dia bilang gue tuh hero gue tuh Kiki Moka. Gue tuh satu kampung sama Kiki Moka. Tapi orang jadi dari Kiki Moka ini mungkin juga secara tidak sengaja ya, dia kan berkarir, karir luar biasa sampai sekarang. Orang-orang dari daerah asal dia dan sekitarnya lihat dong. Oh, gue juga bisa dong kayak dia, orang sekampung gue kok. Iya kan. Nah, dari situ dia akan berkarir. Nah, sekarang udah jadi bar manager di Bali. Nah, gitu. Jadi ya maksud gue ngomong nggak akan sia-sia lah lu, maksudnya Melanesia Barstar berkumpul bikin acara gitu segala macem. Semoga sih nggak sia-sia sih kerjanya. Mantap. Itu sih. Jadi ya awal mulanya Melanesia itu kayak gitu. Jadi ya kayak dari grup WhatsApp gitu-gitu. Awalnya sih kayak gitu. Oke, mungkin untuk penutup nih, Bang Pius. Mungkin kasih advice nih sama mixologis atau bartender-bartender muda yang mau mulai explore koktail-koktail atau alkohol yang berbau Indonesia, perpaduan lokal, tapi tidak punya kesempatan untuk travel seperti lu, gitu kan. Lu mungkin satu dari 10.000 ya kan, bisa ke sono kemari gratis lagi ya kan. Tapi kalau buat yang mau mulai nih, tapi nggak tahu gimana caranya. Kalau gua itu, mungkin gue cerita sedikit ya. Salah satu tempat favorit gue di Jakarta adalah Pasar Petak 9. Tempat favorit gue juga. Karena buat gua itu di situ ada
Dan di situ itu gue bisa lihat tentang toleransinya tuh kayak gimana sih. Orang bilang toleransi, lo pergi ke petak 9 deh. Ya enggak? Iya. Lo lihat di sana. Jadi kayak ada kayak dari etnis Chinese-nya di mana, orang Melayunya gimana, segala macam, semua ras ada di situ. Dan biasa aja semuanya. Iya. Dan mereka nggak berisik tentang agama gue gini, suku gue ini, nggak ada. Dan di sana tuh, dan gue pergi ke sana tuh karena gue yang bikin gue tertarik adalah herbs dan spice yang ada di sana. Iya. Kayak yang tadi kayak sempat cerita kayak kayu manis Cina. Yes. Tuh. Yes, kurma Cina. Kurma Cina, kayak gitu-gitu. Terus kayak, dan gue suka kalau ke sana tuh gue cuman, kan di sana banyak toko herbal, toko obat. Iya, obatnya herbal semua. Obat herbal semua. Gue duduk aja di situ. Kalau enggak duduk di, kan biasanya ada banyak, ada yang penjaga-penjaganya tuh. Iya. Dan biasanya mereka tahu. Ahlinya Shinsei dibilangnya. Shinsei. Mereka tahu. Jadi kayak gue tanya, oh itu apa? Oh ini jati Cina, jati Belanda. Apa tuh? Ini buat apa? Oh ini gunanya ini. Oh menarik. Terus itu apa? Oh ini gunanya ini. Oh sebenarnya lu mau beli atau enggak sih? Nanya dulu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi ya explore lah. Ya di Jakarta dulu aja, petak 9 nggak jauh. Petak 9 nggak jauh. Terus di situ kayak buat gua di petak 9 itu ya yang tadi lu mau cari apa ada, mau makanan halal ada, non halal ada. Iya. Jadi semuanya ada di situ. Jadi keadaan toleransinya juga buat gua di situ tinggi. Dan hal yang mau dieksplor juga nggak cuma satu, banyak. Yes. Oh makanannya nggak kelar-kelar lu ngitor hunting makanan di sana. Dari makanan Indonesia, Chinese. Kemarin gue baru ke petak 9, gue bawa beberapa gitu yang kayu manis, kurma Cina atau angco dibilangnya, yang kayak ada kismis yang dari Chinese kice untuk ekspor, untuk ekspor baru ingredients ini kan interesting kan. Iya. Gitu karena ya kalau misalnya kalau gue sih udah tahu itu kan dari kecil. Karena itu budaya gue kan nggak enak badan dibikinin kalau itu untuk ayam obat biasanya. Biasanya kalau nggak enak badan itu ayam kampung digodok tuh sama kurma, sama kayu manis itu, sama kice, diseduh, digodok, lu minum airnya doang. Dibilangnya air ayam obat. Itu buat ya flu lah kayak chicken soup gitu. Chicken soup. Supaya lu segeran dikit gitu. Nah, itu gue udah tahu, tapi kalau yang nggak tahu kan ini kan bisa jadiin koktail juga. Gitu kan. Karena itu ingredient buat minuman juga, minuman herbal. Bisa dong kalau dimain-mainin koktail. Nah, itu tukeran ilmu gitu. Boleh. Apa kalau nggak kayak liang teh. Nah, liang teh itu kan kalau nggak salah ada 8 apa 9. Iya, banyak harusnya itu. Itu kan wah itu menarik banget kayak akar alang-alang lah, apalah semua ada di situ segala macam tuh. Kayak gitu-gitu. Dan gue suka tanya, ini isinya apa? Jadi kayak mereka kan suka isi satu paket gitu. Ini isinya apa? Secara ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Kayak gitu-gitu sih kalau gue ke petak 9. Yes. Thank you banget Bang Pius. Gue juga thank you banget. Udah mau ngobrol nih sama kita. Dan semoga acaranya sukses ya. Harus dong. Harus sukses. Jadi guys, pertama datang ke acaranya Bang Pius ya di Bura-Bura Bar Takeover-nya. Temanya itu koktail yang terinspirasi dari zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Ada 2, ada di dalam. Mau di dalam harus reservasi. Cek Instagram Bura-Bura di Bura-Bura Jakarta atau bisa cek Instagram kita Regency Radio. Di luar akan operasional seperti biasa dan ada juga koktail spesial dari Bang Pius juga. So come tanggal 26 Mei. Oke, ramein nih tempat nih, support kita berdua. Dan jangan lupa main ke Kaum juga. Di sana bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Bang Pius. Dijawab kan kalau orang nanya? Nah, jawab dong, harus lah. Harus. And thank you banget ya guys buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Follow Instagram Bura-Bura pertama, Bura-Bura Jakarta, dan juga Instagram Bang Pius di Cocktail Warrior. Oke, bisa dapat inspirasi banyak di sana. So, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you. Thank you. Mantap.